Saya pikir kaitan kami dengan perjanjian lama ya ada dalam Matius 5 itu ya. Yesus mengatakan jangan kamu menyangka aku akan meniadakan hukum Taurat, tapi melainkan untuk menggenapi. Ya, 15-nya ya. Menggenapi Taurat. Ya, Matius 5 lah. Ya, itu setahu saya ya. Gimana? Iya, saya tanggapi ya. Nah, kalau saudara membawa Matius 5 ini, sebelum semuanya terjadi, apa itu? Langit dan bumi lenyap. Itu terkonfirmasi di Lukas 16:17. Kata Yesus, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau Taurat itu tidak bisa dibatalkan, berarti kitab Taurat ini selama-lamanya hanya untuk Bani Israel. 1. Yeremia 31. Nomor 31, 32, 33. Apa kata Tuhan Bani Israel? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita nggak masuk. Yaitu tidak sama dengan perjanjian aku kepada nenek moyang mereka ketika aku membawa mereka dari Mesir keluar kepada tanah perjanjian. Mereka telah mengingkari perjanjianku itu. Maka aku mengadakan perjanjian baru. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel. Kalau hukum Taurat ini tidak dibatalkan, Kristen tak ada. Karena Kristen datang itu akibat hukum Taurat itu batal. Dibatalkan oleh sosok Kristus di atas tiang salib. Sehingga Paulusnya mendoktrin Galatia 2:21. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran di Taurat, di hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sia-sialah kematian Kristus. Oleh karena itu, kalau hukum Taurat ini tidak dibatalkan sedikit pun, Kristen gak ada, Bang. Kristen tak ada. Kenapa demikian? Kita lihat. Ulangan 33:4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan jemaat Yakub. Jemaat Yakub artinya Ben Yakub, keturunan Yakub. Ending dari semuanya itu, yang pada Yakub, yang pada Bani Israel, aturanku yang datang kepada Yakub, hukum-hukumku yang datang kepada Bani Israel, dengar, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu, kenapa bisa hukum-hukum ini ada di Kristen? Kristen, ya saya ngambil Katolik lah, Vatikan, Roma, karena dia adalah Kristen yang pertama, yang paling tua, yang paling senior. Kenapa ada kitab itu di dalam agama orang Roma, Vatikan? Sementara Tuhan mengatakan hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel. Ya Israel ya Yakub juga. Tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, Ben Yakub, Ben Israel berarti 12 suku. Naftali, Dan, Ruben, Yusuf, Benyamin, Yehuda, dan seterusnya. Itu hukum-hukum yang datang kepada 12 suku ini tidak diberikan kepada bangsa lain. Selesai perkara. Berarti Kristen ini, mohon maaf, apapun sektenya, ya penumpang gelap. Kalau dia menggunakan kitabnya Bani Israel yang ini, kitab Tanakh, maka dia diduga kuat menggunakan kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari Bani Israel. Gitu saudara. Mungkin selain Matius 5 yang tadi, ada lagi yang bisa kami pahami. Apa dasarnya, apa kaitannya, benang merahnya antara kitabnya Yahudi dengan orang-orang Kristen ini. Silakan. Ya baik. Ya kalau dari saya, maksudnya ya dari pemahaman saya mungkin secara subjektif ya. Karena kan kami ini tetap memelihara misalnya 10
10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan apa semua itu, jangan menginginkan, jangan bersaksi dusta. Ya, jadi makanya saya anggap ya kami tetap memegang Taurat. Ya, kalau contoh lainnya, kalau dari ayat ya, nah ini Petrus ya. Saya tahu Petrus adalah murid Yesus. Dari 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2 ayat 12. Nah, tapi ini juga menurut saya yang mau berpikir seperti juga Alkitab tadi katakan. Tapi Alkitab tadi sebenarnya tidak perlu merekam karena ini kan ada di YouTube. Jadi Petrus menuliskan orang-orang ini tidak lain hanyalah binatang buas yang lahir di alam liar, pemangsa yang sedang diburu, atau dalam terjemahan lain yang layak diburu, bahkan dibunuh kalau ada dalam terjemahan lain. Nah, ini Petrus sebagai murid Yesus, saya melihat malah Petrus sepertinya mengubah pemahaman yang ada dalam kitab Kejadian 1, seputaran Kejadian 1 ayat 27 28 tentang menguasai, tentang kepenguasaan manusia pada hewan-hewan ya. Dan sebenarnya hewan-hewan dalam Kejadian 1 itu bukan hewan-hewan itu dilahirkan bukan hanya untuk dimangsa dan dibunuh dalam terjemahan, seperti dalam terjemahan. Jadi ya memang terus terang saya melihat ini ya, tulisan Petrus ini ya dari segi jalur benang merah antara Petrus dan Yesus ada. Kami boleh ya pengikut bapak-bapak gereja mengikut Petrus juga, sebagai diterima entah sebagai tadi klaim sepihak atau apa, Petruslah paus pertama ya. Tapi terus terang tulisan Petrus ini sepertinya malah membantah, malah membuat tidak ada jalinan hubungan antara hewan diciptakan pada awalnya untuk apa? Karena malah Petrus menulis di sini seakan-akan hewan liar itu, hewan binatang buas itu hanya lahir itu untuk dimangsa dan dibunuh. Iya, jadi gini Bung, ada yang harus diluruskan. Kalau Anda mengatakan bahwa Petrus ini adalah paus pertama, itu keliru besar. Anda pelajari sejarah kepausan pertama itu membantah sendiri. Sebenarnya bukan Petrus Kepas murid Yesus. Bukan. Itu bukan. Yang kemudian sampai ke Roma itu bukan beliau. Kenapa? Kalaupun dia, berarti dia kemudian yang menggenapi nubuatan yang ada di dalam Matius 24 nomor 24 bahwa Kristus palsu akan menyesatkan murid pilihan. Kita urai kisi-kisinya. Pertama, menurut Yesus di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, termasuk Petrus dong, agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalaupun Petrus sampai ke Roma, berarti dia sedang mencari domba-domba sesat dari Bani Yakub, bukan mencari orang Roma. Kenapa? Paulus memberikan klarifikasinya. Di mana Paulus mengatakan itu? Di dalam Galatia 2 nomor 8. Apa kata Paulus? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat saja. Sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Yesus sendiri yang membantah keadaan itu. Jadi kalaupun misalnya dipaksakan Petrus atau Kepas yang sampai ke Roma dan mengajarkan Katolik, maka saya kesimpulkan ternyata Petrus menggenapi nubuatan Yesus yang ketika Yesus mengatakan kepada Petrus di Bukit Zaitun, apa kata Yesus kepada Petrus?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Petrus, yang datang memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada yang mengaku Kristus, bertemu Kristus di sini, Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya juga menyesatkan murid pilihan. Jadi kalau Anda mengatakan Petrus yang sampai ke sono dan dia mengajarkan menanggalkan ajaran Taurat, berarti Petrus menggenapi nubuat. Dia menjadi sesat. Tapi kalau tidak, berarti murni ajaran Paulus yang diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 16, Pauluslah yang melepaskan itu semua. Jangan lagi kau mau diperhamba oleh aturan. Jangan makan ini, jangan minum, jangan. Kalian semua adalah anak-anak merdeka. Kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Sekarang kamu bukan hamba lagi. Sekarang kamu adalah anak Tuhan. Sebagai bukan hamba, jangan kau mau diikat oleh aturan Tuhan. Di mana tertulis? Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan membebaskan dari kuk penghambaan. Bahkan dia berani mengatakan di Galatia 5 nomor 4. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus tidak akan berguna untukmu. Galatia 5 nomor 2, jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Bahkan lebih jauh, lebih berani lagi dia mengatakan. Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan? Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu saudara. Jadi kembali kepada tema kita ini, apa kaitannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Tidak ada kaitannya. Kalau kita menjelaskan di abad ketiga sebelum Masehi, tepatnya di tahun 270 sebelum Masehi, bagaimana Kaisar Ptolemy II mengajak kemudian rabi-rabi Yahudi, 72 rabi Yahudi, untuk melakukan penerjemahan dari kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Maka saya simpulkan, kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu mengalami evolusi. Sampai kepada kemudian abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Di abad keempat barulah dikawinkan terjemahan kitab ini yang sudah mengalami evolusi, dipertemukan dan dikawinkan dengan kitabnya orang Roma, maka menjadilah satu kitab seperti ini. Jadi terjemahan kitab Tanakh Torah yang sudah mengalami evolusi itu digabungkan sebisa mungkin, dicocokkan dengan kitab yang dikanon, dengan surat-surat Paulus, didukung oleh Kisah Para Rasul 1-2, lalu kemudian 1 Petrus 2 Petrus. Jadilah kitabnya orang Kristen. Tanpa ada hubungan secara validasi dan juga legitimasi secara firman Tuhan. Itu enggak ada. Hanya karena adanya Origen, adanya kemudian Lusisian dan Hosisius di abad ke-3 atau abad ke-4. Jadilah kitabnya orang Katolik. Tapi tak ada hubungannya secara validasi. Seperti itu saudara. Silakan. Ada juga memang aturan dalam imamat atau aturan dalam Torah. Nah, yang saya lihat terus terang berbeda dengan nurani saya. Imamat 20 ayat 15 sampai 16. Seorang laki-laki tidur dengan binatang, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi hewan dan manusia hukum mati, sama juga dengan seorang perempuan berkelamin dengan hewan juga dihukum mati, bahkan hewannya. Nah ini bagi saya kan hewan, saya tidak tahu kejadiannya di masa itu sampai hewan juga harus dihukum mati. Kalau manusia dan hewan, manusia menggauли hewan ya, berhubungan bersetubuh dengan hewan kan hampir pasti hewan itu tidak punya salah apa-apa. Mengapa hewan juga dihukum mati, dikorbankan juga?
Iya. Imamat 20 ayat 15 dan 16. Iya, betul, betul. Ini ada hal yang kemudian kalau kita sampai ke sana ya, ini Kristen harus banyak belajar. Dalam pola ini maksud saya. Kenapa? Karena sebelum imamat yang tadi, kita lihat di dalam imamat 1, imamat nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak melakukan persembahan kurban penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban berupa hewan ternak, berupa kambing, domba, sapi, lembu. Terjadi enggak itu? Terjadi. Terjadi. Nah, apakah korban-korban ini seperti misalnya Keluaran 29:14, ambillah kotorannya, kulitnya, dagingnya, bakarlah. Pertanyaannya, ketika sapi-sapi ini dijadikan korban, apakah mereka dipantek, disalib? Nah, cobalah kalau sapi dibentuk salib, bagaimana itu? Kepalanya dan tanduknya begini, sapi. Atau kambing disalib, begini. Dipaku kakinya, tangannya dikasih begini. Bunyi mbek, mbek, mbek. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena salib ini adalah hukuman sakral. Hukuman sakral yang hanya diberlakukan kepada pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sedangkan orang Yahudi syarat menjadikan sapi atau lembu sebagai korban, harus korban yang suci, binatang yang suci. Sedangkan salib adalah untuk orang yang kotor, orang yang dikutuk. Nggak nyambung satu. Nggak nyambung satu. Yang kedua, orang Yahudi diminta binatang. Orang Kristen maunya manusia, bahkan Tuhan. Sehingga saking maunya Yesus itu dianggap kemudian korban, mereka mengatakan Yesus itu adalah anak domba. Kan itu penghinaan. Yohanes 1:29. Itu yang kedua. Yang ketiga, penebus dosa yang berjasa atas hilangnya dosa Yahudi adalah kambing. Kambing yang menjadi korban, rela nyawanya pergi demi untuk dosa-dosanya Yahudi. Dia rela kemudian melepaskan nyawanya, seekor kambing. Artinya kambing ini berjasa menghapus atau Tuhan menebus dosa Yahudi melalui kambing. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi tidak menyembah kambing? Atau kenapa orang Yahudi tidak mengatakan Elohim turun ke bumi karena besar kasihnya kepada anak manusia, kepada manusia, maka ia turun ke bumi berupa kambing, lalu menyerahkan nyawanya di atas salib untuk dipantek, disembeli agar menyelamatkan dosa-dosa Yahudi. Kenapa tidak pakai konsep seperti itu? Padahal ada jalannya, benang merahnya ada. Ambillah kambing, domba, sapi, lembu untuk menebus dosa-dosamu. Wow, aku melakukan dosa. Supaya habis dosaku, aku bunuh kambing. Maka disaliblah kambing. Mbek. Krak, dipaku. Cak, cak, cak. Keluar lidah kambing. Dipotong, dibakar. Terima kasih kambing. Karena kamu, aku punya dosa terhapus. Sembahlah itu kambing. Sebagaimana kau menyembah Yesus. Karena Yesus berjasa menghapuskan dosamu. Maka kau sembah Yesus. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Orang Yahudi memberikan kemudian korban itu karena perintah Elohim. Kalau konsep Kristen yang dipakai, maka Yahudi akan menyembah masing-masing kambingnya. Orang Yahudi mencuri, berzina. Mana kambing yang bagus, hapus dosa sinaku. Yang ini bagus. Warna kulit, bulunya warna pink. Diambillah kambingnya. Krek, dipotong. Dibikin patungnya, disimpan di rumahnya. Oh Tuhanku, kambingku yang telah menghapus dosaku. Nah, itulah yang terjadi sekarang di Kristen. Jadi pola yang dianut oleh Kristen ini memang aneh. Dan tidak cocok dikatakan bahwa mereka ini adalah agama samawi. Nggak ada hubungannya. Kecuali ada contoh di Yahudi. Korban-korban mereka berupa sapi, kambing, lembu, domba. Disalib.
Lalu mereka katakan ini Tuhan kami yang nusul menjadi kambing untuk dosa-dosa kami, itu baru masuk. Lah ini kambingnya nggak disalib, tidak dipantek, tidak dibuatkan patung, tidak ditelanjangi, tapi sama fungsinya dengan Kristus, menghapus, menebus dosa Yahudi. Tapi sayangnya mereka tidak menyalibkan. Sayangnya mereka tidak kemudian menjadikan itu Tuhan yang datang dalam rupa kambing. Tapi kalau Kristen aneh dia. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memang sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku aku, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Pasti kau disesatkan. Nah buktinya, manusia pula yang dibunuh, yang dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Tuhan pula manusia pula yang dituhankan lagi. Kenapa tidak mengikuti pola yang ada di Yahudi? Karena dia menebus dosaku, kambingku ini, maka dia adalah Tuhanku. Nanti berubah, anakku adalah Tuhanku, berubah lagi, kambingku adalah Tuhanku. Mampus sudah. Jadi begitu saudara Karol, tidak ada kemudian jalan untuk menerima Kristen ini berdasarkan ajaran kitabnya orang Yahudi. Gak ada. Saya sudah 18 tahun mengkaji Bible. 18 tahun saya mengkaji buku-buku ini. Tidak ada satu benang merah yang bisa menyambungkan hal ini kepada Kristen. Ada satu yang bisa, tapi bukan di sini. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Datangnya Kristus kepada Paulus di gurun. Nah, Kristus yang gurun ini yang kemudian yang mengajarkan kekristenan itu dan sekaligus mengajarkan mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk dikawinkan menjadi satu kitab dengan kitabnya orang Kristen. Lahirlah Katolik. Gitu, saudara. Silakan. Ya baik, sebenarnya ada ayat-ayat dalam Perjanjian Baru juga yang memang saya perlu melihatnya lagi. Perlu bukan merevisi ya, tapi perlu mengkaji kembali makna balik itu. Mungkin satu tulisan Paulus, mungkin 1 Timotius 4 ayat 4 mungkin. Kalau bukan di Petrus coba. ya. Silakan coba. Timotius 4 ayat 4. Itu berbicara mengenai anak angkatnya Paulus. Silakan. Terkait dengan apa? Apakah itu tentang doa ya? Doa 1 Timotius. Ungkapan syukur. 1 Timotius 4 ayat 4 ya. Oh iya betul ini. Semua yang diucapkan Allah itu baik. Jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sampai 4 ya. Ya, sepertinya ini ada kaitan ayat nomor 1 sampai nomor 4 ya. Setahu saya orang-orang kawan-kawan diskusi dan debat saya biasa menggunakan 4 nomor sekaligus ini. Mengenai doa ya, doa ucapan syukur boleh disimpulkan bahwa doa ucapan syukurlah yang membuat apa yang kita terima, kita manfaatkan itu tidak perlu memberatkan hati atau tidak perlu kita menganggap itu haram. Tetapi dalam kajian dan dalam data para ilmuwan justru tidak terlalu benar hal ini, karena apapun yang kita manfaatkan itu punya dampak negatif tertentu kalau itu boleh dibilang berlebihan, kalau tidak mempertimbangkan amdal atau analisis dampak lingkungan gitu. Oke. Ada lagi? Saudara? Karena kalau kita praktikkan 1 Timotius 4 nomor 4 ini, itu
Bahaya bang, kalau orang tafsir bebas. Kenapa? Yang ngambil barangnya orang, habis itu kita bersyukur, makan jadi halal, itu tidak bagus. Karena memang Paulus mengajarkan Ya, ya. untuk mening. Intinya garis besarnya itu juga ya. Iya, Garis besarnya ya itu yang tidak saya. Makanya saya katakan tadi, saya akui perlu saya kaji lagi atau saya renungkan lebih jauh lagi tentang yang tertulis dan maksud yang sebenarnya terdalam di balik ini. iya, tidak ada yang haram. Makanya saya melihat kenapa agama ini kemana-mana, kemana-mana merampas, menjara dan seterusnya, karena ada dorongan dari Bible itu sendiri. Jadi halal ketika diterima dengan syukur. Dan yang kedua karena merasa mereka adalah pewaris, maka alam semesta ini ya milik bapaknya mereka. Karena mereka menganggap diri mereka anak Tuhan, ya punyaku itu punyaku semua karena bapakku itu yang punya. Alam ini punya bapakku, suka-suka gue dong. Oke, saudara Karol, mungkin kita gantian dengan teman-teman kita yang lain. Baik. Boleh ya bang ya? Baik, terima kasih. Saya Ya, turun dulu. siap, terima kasih Istirahat saudara. juga. Baik, Sedikit lagi Gurunda. Iya, silakan. Saya mau nanya. Silakan Kanda. Karol, ketemu lagi nih Karol ini kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu ya baru kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi dari tiga tadi pengajuan apa ya, bukan pertanyaan, bukan juga materi, tetapi semacam klaim, itu tiga-tiganya Karol sendiri itu semuanya sudah, kalau saya tangkap ya, mohon dikoreksi kalau salah, itu Anda sudah meragukan apa yang tertulis dalam kitab yang saudara pegang sekarang ini. Nah sekarang kira-kira apa yang membuat Anda bertahan lagi? Karena kenapa saya katakan demikian? Sebuah buku kalau kita meragukan, atau sebuah kitab kalau kita sudah meragukan, ya buat apa kita mau percaya lagi gitu? Kira-kira kurang lebih begitu. Gimana kira-kira Karol? Ya, karena memang bagaimanapun juga ternyata moralitas itu berkembang ya. Moralitas itu berkembang, kesadaran berkembang bahkan melampaui yang tertulis. Saya melihat sepertinya di setiap tempat punya kesadaran yang melampaui apa yang tertulis. Walaupun Rasul Paulus pernah menulis entah apa konteksnya, jangan melampaui yang tertulis. Tapi pasti ada maknanya dan pasti ada hal positifnya ketika orang melampaui yang tertulis. Di antaranya kita kan tidak perlu menunggu dalil untuk berbuat baik dan tidak perlu juga untuk menunggu dalil larangan untuk kita menghentikan rantai kekejaman. Dan memang Pak Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 12-13, masih banyak hal yang harus ungkapkan kepadamu, kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Dan itu ada kaitannya dengan Yesaya 11 ayat 6-9 tentang ya katakanlah ketika Raja Damai itu datang, bahkan anak yang cerai susu akan memasukkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya, memang tertulis di situ ketika orang atau ketika perikopnya tentang Raja Damai, tetapi itu terjadi ketika kehendak atau pengetahuan akan Allah seperti air menutupi lautan. Nah, ketika pengetahuan akan Allah, ya saya pikir dari bermacam-macam sumber seperti air menutupi lautan, maka akan terjadi apa yang terjadi tentang cerai susu itu ya, anak yang cerai susu kemudian memasukkan tangannya ke liang ular beludak, kerbau dan singa akan makan rumput bersama, berbaring bersama. Nah, itu akan terjadi.
Dan saya juga sebenarnya sempat sangat meyakini bahwa di Thailand itu di kuil harimau para biksu sudah diantaranya telah menjalankan hal ini, di mana para harimau dan singa itu dibuat mereka tidak lagi mengkonsumsi, tidak lagi menjadi predator. Tetapi ternyata kuil harimau itu sudah ditutup sejak 2015 mungkin, karena ya mereka mengkondisikan hewan-hewan itu dengan obat-obat penenang sehingga orang-orang yang mengunjungi hewan-hewan itu jadi jinak terhadap orang-orang yang memeluknya, orang-orang yang membelainya. Ternyata hewan-hewan itu sudah diberikan obat penenang, dibuat mereka minum obat penenang, dan dari kuil harimau itu ternyata katanya ada bukti hewan-hewan buas diperjualbelikan dan ya tetap dieksploitasi juga ternyata. Ya cukup disayangkan sih sebenarnya apa yang sudah mereka buat, ternyata ya berdasarkan hukum rimba, berdasarkan sistem kapitalis juga ujung-ujungnya, yang mau tidak mau mengeksploitasi hewan-hewan liar. Oke. Kalau masalah kupasan ayat ya bukan bidang saya ya. Cuma tadi yang saya tangkap dari tiga yang Anda diskusikan sama Gurunda itu semuanya Anda akui bahwa Anda tidak kecocokan, tidak benar, tidak bisa. Nah, kalau saya boleh berpendapat barangkali berarti Carol juga tidak menjadikan kitab Anda itu sebagai satu-satunya landasan Anda untuk beragama. Ya, memang demikian harus saya akui, karena contohnya ya yang saya sajikan tadi di 2 Petrus 2 ayat 12 tentang tulisan Petrus itu, katakanlah dalam tanda kurung pro kontra debatable Paus pertama kan, tentang hewan liar itu diciptakan hanya untuk diburu, bahkan dibunuh pada akhirnya. Nah itu kan pada giliran Paus ya, ada Paus yang mendiang Paus yang baru meninggal, Paus Fransiskus yang baru saja digantikan, dia menulis setiap ensiklik Laudato Si artikel 92, setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Nah, jadi seakan-akan apa yang ditulis dalam 2 Petrus 2 ayat 12 itu bertolak belakang dengan yang di ensiklik itu. Sehingga mau tidak mau bunyi ensiklik itu saya lihat sebagai satu bentuk, salah satu bentuk jawaban dari kata-kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 12, ya 16, 12, nomor 12 dan 13. Masih banyak hal yang perlu katakan. Oke, itu aja barangkali Gurunda, saya penasaran aja. Baik tadi. Anda, baik. Silakan. Baik, terima kasih sudah banyak. Makasih Saudara Carol yang minta saya turun. Saya sempat baca Baik. turun. Oke. Ya, Baik, sampai Saudara jumpa Carol. lagi. Makasih ya. Siap. Sama-sama. Makasih. Halo. Halo. Upit Bunda. Belum dulu ya? Halo. Halo. Halo.
Halo. Cek, cek, cok, cok. Halo, hai. Selamat siang. Halo. Halo. Sariawan. Assalamualaikum Bang. Maaf terlambat tadi, aduh, kepencet Bang, sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan diriku. Halo. Halo, Mangkutana, apa kabar? Halo. Pemalasa. Malah asasis. Halo. Selamat siang. Iya. Siang, Bang. Dari Islam saya, Bang. Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya, gimana, Saudara? Ada yang tulis tadi itu Yesus colok keledai itu sebenarnya Yesus palsu saja bilang. Kalau Yesus colok keledai itu sama saja kita menghina Nabi, tapi bisa. Iya, Itu iya. saja. Iya. Iya. Oke, Itu thank Yesus you, palsu, Saudaraku. Siap, siap. Iya. Makasih ya, Bang ya. Siap, siap. Lu bangga ya, Adik. Oke. Siap, lu banggai. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, saudaraku. Terima kasih atas peringatannya, nasihatnya. Cocok itu. Itu salah terjemah itu. Halo, saudara. Wih, bahaya. Bahaya ya kan, deh. Wah, deh. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Umalah musulai sampo. Iya, Samu nih. Apa rah? iya Bang Zuma. Ya. Saya mau menanyakan tentang keislaman itu jalannya benarkah ini? Dari sekte mana, saudara Sambo? Iya, dari segi Tuhan yang tidak terlihat gitulah. Enggak, maksud saya Anda dari sekte mana? Katolik apa Protestan? Oh. Ya, saya Dari berislam. Cina. Katolik, Islam Bang, saya Bang. Islam. Terus Ya. kita cari non-muslim untuk menjelaskan ini, abangku. Untuk iya. Ya. Kita, Terima kita kasih banyak. Terima kasih iya. banyak. Kalau mengenai yang itu, baca di Al-Quran surah Fussilat ayat 53 Oh iya ya Bang, iya ya, Bang. dan di dalam surah Al-Ahqaf. Bukan. Surat Kaf ayat 16. Oh iya iya. Terima Iya. kasih Bang Zuma ya Bang Zuma. Makasih sama-sama saudara Sambo. Wah, ternyata sudah keluar dia. Saya pikir dia seumur hidup. Ternyata udah cuma berapa bulannya dia di dalam film. Udah lolos dia nanya apa di sini. Panik teman. Saya pikir tadinya lama kena hukuman. Sekali dia keluar. Masalah generasi ya. Mau sholat tengah generasi. Wasing yang kamu pilalang keselen masuk itu pelek. Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya daeng. Makuraga. Baik. Kreba. Dar ya Bapak Deceng Bang. Ini Alhamdulillah. suatu keberkahan ini bisa sudah lama sekali saya ikuti ini channelnya Bang. Barusan bisa bicara langsung ini. Iya.
Ini Ya, ada juga abang kita ini. Bang, saya seorang Muslim. Ya, saya seorang Alhamdulillah. Muslim. Saya juga termasuk, insya Allah ingin berkeringat di jalan dakwah. Allahu Akbar. Cuma ya saya sekarang posisinya saya orang Makassar, tapi posisi saya sekarang di Pasangkayu Sulbar. Mamuju. Jadi begini Bang Zuma, Ustadz Zuma. Bang Zuma. Di Bang sini Zuma, kita iya. juga sering ada sering ada kegiatan, kemudian ada pengislaman dari teman-teman saudara-saudara kita dari non muslim. Cuma yang menjadi masalah ini, kita di sini tidak ada wadah untuk menampung mereka. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya meminta trik-triknya apa yang mesti dilakukan. Kemudian terus terang, saya sangat kepengen belajar apologet Islam, basic-basic, kemudian penguatan-penguatannya seperti apa, kemudian seperti apa kita di lapangan, apa-apa dasar-dasar apa yang mesti kita miliki untuk dialog-dialog pemula. Saya mungkin kalau di sini Ustaz Bang waktunya kurang cukup, mungkin bisa dibuatkan channel khusus. Siapa tahu ada teman-teman di bawah yang lagi menunggu. Mungkin bisa menghubungi sekretaris API, nanti komunikasi DM sama beliau. Mana tahu di Pasangkayu bisa bentuk pengurus API di sana. Iya betul. Channelnya apa? Ardiansa. Ardiansa kayaknya ya. Nama akunnya Ardiansa. Ardiansa API. Ardiansa API. Sekretariatnya di mana itu Bang? Di Makassar. Kalau kita di sini ada di sekretariat, tapi pengurus lebih banyak di Jawa. Oh begitu. Iya. Iya, Oke, saya Den. Oke. Syukurnya jazakallah khair. Iya, khair. Masya Allah. Ardiansyah? Ardiansa, iya, Ardiansa API. Nanti muncul itu akunnya banyak. Nanti tinggal kita DM Ardiansa. Oke, siap. Ya. Syukurnya jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya suka namanya. Kuraga. Nama yang begitu berwibawa. Masya Allah. Halo. Bah, mantra senggolai sesi segar. Labaga. Nah ini seorang pendeta juga. Pendeta kok jilbaban? Ada kurang Iya. baru sekarang ya? Iya mungkin. Halo, Pastor Susi, apa kabar? Yuk, ya Allah. Bu Pastor dari mana? Ya? Assalamualaikum Bunda Mila. Bunda Mila mau ke atas, silakan Bun. Jadi moderator di atas. Nah, ini juga pendeta baru dilantik, lulusan S2 STT Nias ini Kanda. Baru Belum saya duduk. pertama itu pendeta Sahabudin. Nggak duduk dulu jaringannya kali ya? Bagus. Ya. Halo. Saudara Pastor Sahabudin, apa kabar? Halo. Ketiduran, Cik. Tiduran kapan?
Kental sekali kelaparan OT ini di Gurunda ini. Ini ada pastor baru dilantik ini bang, 2 bulan yang lalu. Temannya MIM, pendeta MIM. Tapi kenapa foto pakai di situ? Biasa, tahu Miki. Belum duduk ya? Sudah. Sudah. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang Bang Hasrul. Hasrul Pandu. Halo. Halo. Matiin rumah kasih matiin re. Ya keru di pura misa tadi malam. Hasrul Pandu. Selamat siang. Halo. Cakru di mbak. Kenapa Mencik, berubah Kang. Bunda Mila? Kenapa berubah Bunda Mila nih, Gerunda? Oke sih. Melase apa? Kenapa berubah nih Bunda Mila? Melase. Assalamualaikum. Nah kene yang Assalamualaikum karilo. warahmatullahi wabarakatuh. Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tahu bukan karilo. Lolo. Bukan, Apa, Ji? panuang itu putih semua nih, panuang ini. Oh kamu kau dong, kamasiannya aku Gara-gara mengatakannya. Putih Nah, semua ini baru nih. asli. Nah, ini baru asli. Kang naik Kang. Ada Kang. Yuk Kang. Saya sudah diskusi beberapa pastor dan pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naik Jadi Kang. jadi kita dinaikin. Happy sekali kita sama Bunda Rahma. Lagi telepon-teleponan. Bun, kenapa kalau aku naik komal Bunda ini Bunda kayak- ikut? Kenapa sih? Dinda Enggak, Kores kita naik dua Kores. dah. Ini kayak Bunda-bunda ini kayak janjian aja nih. Dinda Kores minta naik. Kan Bang. ada Bang Peta. Ada Bang Peta, ada Gerunda. Keren lah kita. Gantian Kalau kita ya. kalau kita Bun kan di belakang layar Kang, aja ya Bun. naik Kang. Kian Santang naik. Itu guru ndak banyak penghujat mau di ini karena aduh kotor sekali. Di bawah. Typingannya nih. Aku mau dijadiin moderator sama Gerunda. Iya, biar Kian Santang yang bersihkan. Mau bersihkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baru sejam Gurunda bisa tidur ini. Telepon Oh ya? dari tadi WA belum kelar-kelar ini. Ada yang mau jadi leler, ada yang butot. Belum kelar-kelar ini, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Bang dukungan Kian Santang. dari- Lama kita nggak jumpa Bang Kian. iya, Akang. dukungan dari kalian. Iya, Bunda. Lama kita nggak jumpa. Betul, lama. Nah banget. Sama Gerunda juga. Perasaan udah sebulan nggak ketemu Gerunda. Iya benar sekali. Tadi Teman-teman, malam. kalau ada Tadi yang subuh. ingin beli Produknya Gurunda nih, skincare, silakan ya. WA ke Akang ya. WA ke Akang. Skincare. Wah, skincare-nya keren katanya Gurunda. Tadi dapat Iya telepon dong. dari pakarnya ini, orang Bandung, pakarnya distributor skincare. Sudah produksi lagi gak Gerunda? Sudah launching yang paten Kanda, yang benar-benar sudah ada hasil labnya, BPOM-nya, izin-izinnya, semua lengkap semua. Oh keren nih. Ya, Emang alhamdulillah. Businessman. Wah. Statement. Untuk umat Bunda, Iya, haruslah. untuk umat. Kalau untuk saya udah cukup ya, udah cukup insya Allah. Untuk umat aja ini, saya bingung juga kalau ada yang nelpon, Bang ini ada mualaf lari dari keluarga, dari Tomoho, dari Manado mau ke Makassar, gimana siap nggak Anda tampung? Bingung juga saya di Bun, di ada cerita- markas kita sudah full anak didik di Bun, sana. ada cerita lucu. Iya. Ada anak angkatnya Gerunda itu dimualafkan. Iya. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah, dibelikan motor, dibelikan pekerjaan. 3 bulan kemudian minggat balik. Ah lu. Gile bener. Wih, motor NMAX baru Bun dikeluarkan sama Gerunda. Yang si itu ya, Gerunda yang kemarin itu ya, yang namanya
Enggak, anaknya ganteng, Mungkin Bun. Anak muda. Mungkin itu yang dulu dari Sumatera ya, dari Iya. Iya. oh Dende. Itu karena kasus Gurunda, saya udah tahu itu. Iya, iya. Berarti antenanya Bunda tinggi juga berarti. Iya tinggi. Antenanya tinggi berarti. Dia mata-mataan tuh banyak mata-matanya Bunda Bagaimana tidak bilang. tinggi Gurunda di negara superpower ya? Iya. Adik kuasa loh. Ternyata di sana dia bupati di kota kecil. Baru tahu juga saya. Ketua RW katanya. Ketua RW. Ketua RW. Udah makan berapa hotel Apalagi Gurunda? di New York, Bun ya? Udah. Kota, Ada kota berapa tidak tadi? pernah tidur ya? 8, 9. 8 semuanya. Wih, mantap. Cuma tadi kesel Akang tuh pas liatnya. Kalau di room Akang dia langsung maki-maki. Dasar lu pepek yang santang. Si Rasmi. Sama Gurunda. Iya Bang Juma. Aduh. Ih. Kesel banget si Rasmi. Karena dia ini loh, dia suka sama Gurunda. Dia pernah ngomong, aku tuh suka sama Bang Dia kan Juma. pernah ketemu ya Gurunda ya? Pernah ketemu kan? Segan. Bukan. Itu saudari Rasmi, kita Bu Darni. Darmit, Kalau ya. beliau itu baik dia. Oke. Bu Darni itu Tapi baik. Bunda Darni ngomong di bawah. Musuhnya Bunda Rahma itu. Nabi enggak ini typingannya begini, Nabi teladan tapi apa ya? Jorok lah. Jadi aku balas, tahu nggak Tuhanmu itu keturunan pezina? Mampus kau, nggak typing lagi dia. Masa ini bocil? Dia bilang gitu di bawah. Nabi teladan katanya, tapi ini bocil. Aduh, jadi itu sok-sok baik itu orang. Ayo teman-teman naik Kristen. Oke. Akang sudah jadi host. Nah, Gurunda mau kemana? Enggak apa-apa. Kasih beluk, capek saya pilih-pilih orang nih, Bun. Oh. Ya tapi maksudnya tetap di standby di tempat kan? Iya, di sini kalau saya turun ya nggak mungkin Bunda di atas. Iya benar. Betul banget. Iya, baik. Buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik ke atas ya, terutama buat para pastor, pendeta, atau biarawati yang sedikit bohai yang mau belajar tentang Bible silakan naik ya. Ayo kita diskusi ya. Ada bohainya ya. Dikit bohainya juga. Si Akang kenapa suaranya beda Kang? Kalau lagi jadi host suaranya kencang banget. Iya pakai mic biasa ini. Oh, oke. Siapa noise? Bunda noise? Enggak. Suara air itu, kayak kolam. Coba Bunda mute. Itu Bang Zuma, Gurunda. Kok jadi saya? Ada kayak tumis Coba ayam. dilihat Gurunda. Suara air itu. Coba mute. Tuh kan, bersih. Oh iya benar. Bersih. Ya, colokan. Oh tapi pakai Bluetooth kan? Headset Bluetooth ya? Yang Muslim ditahan dulu, jangan minta naik. Ini kebanyakan. Yang Kristen aja dulu ya, biar ada diskusi teman-teman ya. Dibatalkan aja permintaan naiknya. Saya juga sebentar udah malam, cuma kangen aja sama Gurunda. Di sana malam ya Bun? Malam 11:30 sudah. Oh, istirahatlah dulu kalau gitu, besok lagi. Ntar 10 menit Gurunda boleh ya? Oke. Berarti Bunda lagi di pembaringan ya. Apa kaitannya PL dengan Oten? Enggak ada kaitannya, enggak ada. Nah, Bunda Rahma tahu materinya berarti. Alhamdulillah. Kita Iya, naikkan Bunda. teman-teman kita. Ya, Ini banyak yang minta permintaan. Reiko, menyala Roiko. Reiko. Ini pasti ada yang ini nih. Di sini masih siang. Ya. Reiko. Kristen.
Reiko. Alisa berisik. Alisa berisik. Maaf Bunda, kepencet. Maaf, kepencet. Oh, Muslim ya Bang? Maaf, kepencet Bunda, turunin aja. Saya Muslim. Iya, mohon maaf. Ya. Saya lagi nge-love aja malah kepencet. Maaf ya. Iya Bang. Ya, tolong Bang. turunin aja. Siap. Alisa lagi renang. Jadi teman-teman, judulnya ini mantap ya. Jadi sejarah kenapa PL ada di Bible mereka itu, kala itu Yahudi dibawa kekuasaan Roma, dijajah. Jadi mereka meminta ya, pihak Roma nih, kekaisaran meminta supaya Torah atau Tanakh tuh 5 kitab Torah Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, dipaksa mereka nih para rabi-rabi. Berapa rabi itu kalau nggak salah? 70 rabi ya. Itu dipaksa menerjemahkan kitab Torah atau Tanakh kepada bahasa Yunani, ke dalam bahasa Yunani. Disebut Septuaginta. Nggak apa-apa, Gurunda kan capek juga ngomong, mau istirahat dulu. Iya, silakan. Saya dengar. Oh, ini Leticia ini Gurunda. Alergi kali kalau dengar suara aku ya. Enggak. Salep anti alergi. Tenang di bawah. Masalahnya kalau suaranya Bunda Rahma itu sangat eksotis. Oh, kamu manjo. Aku bilang jonge ke telinganya kalau ada yang. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani kitab Torah yang milik Yahudi ini, karena mereka dipaksa ya, karena pada waktu itu dia dalam keadaan dijajah gitu loh. Nah, namanya Septuaginta. Nah, inilah kemudian diterjemahkan lagi menjadi banyak bahasa masuk ke dalam bahasa Belanda. Itulah, jadi sudah bergeser dari nilai yang sebenarnya ya. Bergeser tuh, dan ketika diterjemahkan itu masih di dalam pengaruh Helenisme ya, pagan gitu loh. Jadi terpengaruh di situ. Sampai diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, bergeser nilainya, bergeser maknanya. Nah, sekarang mereka imannya, coba kita lihat, apakah keimanan mereka tentang perjanjian lama sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi sana? Enggak, berbeda. Misalnya contoh dosa waris. Dosa waris itu mereka yakini dari pelanggaran Adam. Ya Bunda Ati, pun baru. Dari pelanggaran Adam, ya kan? Kemudian menurut mereka Kristen ini yang mengambil kitab orang ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu, Adam inilah, pelanggaran Adam lah ini sehingga ada dosa waris. Tapi kalau kita merujuk kepada keimanan Yahudi, nggak ada. Adam tidak mewariskan dosa. Begitu teman-teman. Jadi akal-akalan mereka itu, seperti di Roma ya, surah-surah Paulus. Akibat pelanggaran seorang maka semua terjalar dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu di Roma ya. Jadi itulah kenapa Gurunda judulnya ini, Bible itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Keimanan Kristen nggak nyambung kepada Bible. Silakan Gurunda kalau sudah mau masuk. Kita tunggu Mi, kalau ada Mi Oten naik. Belum ada kayaknya. Arigen, Kristen saudara. Yang minta naik Muslim semua itu saya cek. Yang Kristen dulu teman-teman, tolong dibatalkan ya yang Muslim ya. Karena kalau Muslim semua naik nanti nggak ada diskusi loh. Curhat nanti. Saya ngefans sama Gurunda. Jangan curhat dulu teman-teman. Ini sesi untuk berdiskusi ya. Minta kebijakannya dari kalian semuanya ya. Pokoknya kalian the best lah. Nanti ada sesi curhat sama Gurunda Juma nanti ya. Ini Alisa Nino ini Muslim apa Kristen?
Gurunda, nengok sini Gurunda. Siap, Bun. Saya pengen Nggak lihat direkam kalau lagi. nggak usah kalau mau ini. Wih, Masya Allah, luar biasa. Lihat dulu. Subhanallah. Hilang. Oh iya benar. Apa itu dia? Jadinya seperti apa? Naga. Harusnya Naga. keluar api itu kayak Bunda Nurana. Oh, iya. Mau perang naga di Oh, perang sebelum masuk naga surga, berarti. perang naga dulu. Perang naga dulu. Siap. Nah, ini lawannya Bunda Rahma ini. Ayo Bunda Rahma, ditatar lagi nih teman kita ini, Bun. Bang Ben. Luar biasa. Siang Bang Juma. Siang, Dek. Kok Dek? Abang dah. Oh iya, Adinda. Kak bosan kamu, Dek, di agamamu ini? Kitabnya bosan? tak ada hubungannya dengan Yahudi. Aduh. Ah, Gimana dong, Dek? kitab saya itu udah benar Bang Juma, nggak ada yang salah. Memang nggak ada yang salah menurutmu, tapi apa hubungannya dengan Kristen dan kitabnya orang Yahudi? Menurut kami semua agama Kristen, kitab kami itu sudah betul, gitu loh. Kalau Ayo menurut- Bun, masuk Bun. Menurut kamu ya nggak tahu lah kan gitu. Saya lagi balas WA-nya Pak Prabowo. Silakan Bunda Rahma. Oke, siap-siap. Sombong ya, tunggu bentar. Prabowo sombong ya. Cemburu aja lu. Nggak yakin aku dia kayak Pak Prabowo. Prabowo tuh paling Apaan? baik loh. Apa sih lo? Pak Prabowo. Ini dia barusan nelpon, barusan WA. Itu temanmu yang namanya Bang Ben. Mau nggak dia jadi poluan? Aku bilang nanti ku tanya dulu. Mau ndak? Jadi poluan ya. Minat gak Bang Ben? Enggak, kalau jadi poluan tidak. Enggak katanya Pak. Enggak. Teman saya enggak mau. Oh enggak. Oke, lanjut. Ayo Bun. Apa ya? Bunda. Nah, gini. Itu temanya Bun. Perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu benar. Ya Bang ya. Kok nggak ada? Kalau kita, iya. Pertama, karena gini, Kristen itu terpaksa memakai perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama, Kristen itu ibarat sebuah bangunan itu rapuh. Sebuah ibadat pondasi itu cuma pakai pasir. Gak bisa berdiri tuh bangunan. Tanpa perjanjian lama itu kekristenan ini nggak ada artinya gitu loh. Betul. Kenapa? Dia menceritakan sejarah dan nubuat gitu loh. Nah, tapi tahu nggak kenapa? Keimanan Anda itu yang merujuk kepada perjanjian lama itu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Pertama. Di dalam perjanjian lama tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris Adam. Ya kan? Kedua, hukum Torah itu ya untuk Bani Israel. Ya toh? Hukum Torah itu untuk Bani Yakub, enggak untuk Kristen. Nah, tapi Paulus dengan segala macam caranya untuk menyesatkan, dia mengakalilah hukum Torah itu tidak berlaku lagi di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Padahal memang hukum Taurat itu bukan untuk di luar Bani Israel. Kenapa? Hanya untuk bagaimana dia mengakal-akali ajarannya supaya nyambung ke Yesus. Yesus yang anak Maria ini yang diutus kepada Bani Israel. Dia ingin mengatasnamakan, mengkambing hitamkan Yesus ini anak Maria. Untuk membenarkan, melegalkan ajarannya. Kenapa? Kan Paulus. Iya, Paulus. Bunda tahu nggak siapa Paulus? Ya tahu lah si penyesat itu kan yang agak-agak ini. Iya, dari awalnya dia bertobat gitu loh. Tahu nggak? Ya Paulus itu dulu pembunuh para pengikut Yesus. Iya toh. Terus dia mengenali dari mana? Ya itu kan akal-akalannya, klaimnya sendiri. Kan dia berkata dia ketemu Yesus.
ketika disidang oleh Raja Agripa, kau kenapa? Itu penglihatan saya, penglihatan loh. Dia melihat penglihatan itu bisa aja hayalan, halusinasi, melihat katanya Yesus, tahukah itu Saulus, kau yang telah menganiaya aku, itu penglihatan, halusinasi bisa aja kan. Ketika disidang oleh Raja Agripa, itu penglihatan saya lah, siapa tahu dia cuma ya menghayal gitu atau halusinasi. Karena zaman dulu ada, kalau kita baca literasi ya, ada penyakit Saint Paul. Saint Paul itu apa? Epilepsi. Kalau di sini mati-mati jangan, kalau di tempatku ya mati-mati ayam gitu loh. Tiba-tiba mata berkunang, gelap-gelap penglihatan, tiba-tiba buta, dan butanya cuma bisa berlangsung 3 hari. Nah ini yang melandasi, menimpa si Paulus. Nah kalau kita melihat kisahnya, pengakuannya, pertemuannya bertobat, itu dia sendiri yang mengklaim. Nggak ada diceritakan gara-gara begini dia bertobat, apalah perjalanannya sehingga bertobat. Tiba-tiba perjalanan ke Antioquia. Kan misinya ke Antioquia itu untuk membunuh para pengikut Yesus. Tiba-tiba dia ngaku bertobat. Nah ternyata ajarannya ini yang ingin disusupkan. Kemudian Yesus yang dijadikan kambing hitam. Supaya ajarannya ini nyambung kepada Bani Israel. Padahal ajarannya dari penyesat, Kristus palsu. Silakan Bang. Ya, Paulus tadi bukan penyesat Bunda. Dia mendapat itu melalui cahaya memancarkan dari langit mengelilingi dia, yang dia sedang rebahan. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Yesus berkata, jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata Yesus kan, dalam kisah para Rasul 9 ayat 5. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan diletakkan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Makanya saya bilang, Paulus itu dulunya seorang pembunuh. Setelah mendapatkan penglihatan tadi melalui cahaya, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu, kata Yesus. Nah inilah Bang, inilah kalian berhasil disesatkan oleh si Paulus ini. Dia menerima ajaran dari Kristus palsu, kemudian dia menyesatkan kalian oleh si Paulus. Dari buahnya lah, kalian inilah buahnya. Coba kita lihat Bang, kita urai dulu pelan-pelan ya. Paulus ini mengklaim dirinya ketemu Yesus. Siapa yang menulis? Lukas. Siapa Lukas? Di kisah para rasul ini dikisahkan pertemuan Paulus dengan yang katanya cahaya-cahaya itu. Yang katanya itu Tuhan atau Yesus. Lah, si Lukas ini siapa? Dia orang Yunani. Dia adalah tabib pribadi Paulus. Ya, sahabatnya, teman dekatnya. Nah, kemungkinan ini mereka kerjasama supaya ada ini Kristen. Nah, dialah ini si Paulus ini pemikirnya. Pemikirnya ini si Paulus. Kemudian Lukas yang membantu ini supaya sukses ini hasil pemikirannya sukses ditelurkan dengan Kristen ini. Yang menulis pertemuan Paulus itu ya Lukas. Murid-murid yang lain enggak ada yang mengisahkan itu ya, enggak ada. Misalnya Matius ditulis di Matius enggak, Matius enggak menulis. Kenapa Bun? Tasakuk Ki. Halo? Habis paket. Bunda ada ngerti juga dia. Di situ yang tidak ngerti. Masa Bunda Rahman tidak ngerti sih? Masalah yang dibahas ini Alkitab loh, Alkitab. Iya, gimana Bunda? Kok turun? Mungkin kena tombak kali. Mungkin. Iya. Habis paket. Tadi kan sih ada kok, cuma orang nggak muncul. Habis paket. Bunda Mila kirim ini sama dia biar paket ya. Enggak lah. Ini apa namanya? Udah berapa lama ngikut ini Gurunda kami nih, Bang Ben? Oh, kalau pas jumpa saya buka TikTok, Bang Juma Live, saya masuk gitu loh. Masih perlu banyak ini ya, arahan lagi ya, membuat Anda otaknya lebih terbuka dan berakal. Justru saya yang bilang, bahas Alkitab, kamu Muslim.
Apa kamu ngerti? Bang, jujur ya, jujur nih saya kasih tahu. Saya kan nggak tinggal di Indonesia. Cuma saya bisa boleh katakan orang yang makin banyak belajar Bibelnya sampai ke STT, sampai ke Vatikan, ujung-ujungnya apa? Login di Islam semua. Tinggal siapa? Nggak ada lagi yang pinter-pinter itu. Siapa Bunda? Yang udah istilah pindah ke Dari mulai kayak nama siapa yang udah meninggal tuh Gurunda, yang kurus, yang jago, situ Ginta, Mako Ginta. Iya, Mako Ginta, Iksan. Terus yang sekarang Ustaz ini kita. kemarin yang keluar negeri, banyak sekali Bang, banyak sekali yang udah jago-jago bahasa Yunani, bahasa apa namanya Hebrew. Itu pada pindah, justru dia itu pindah karena mengenal Bible dia sendiri, bukannya karena dia belajar Al-Quran, bukan. Nanti karena ini istrinya. Loh, gimana sih orang calon pendeta sekolah Vatikan kok kena istri? Nggak ada begitu. Mana tahu, kita kan nggak tahu dia dapat Enggak. dapat istri yang beda agama tuh. kan. Mana ada, enggak gitu, enggak. Harus jujur. Soalnya Harus gini Bunda, kalau dia udah paham Alkitab, nggak akan mungkin tergoyahkan imannya. Nah, itulah yang salah. Karena Anda masih pakai doktrin dari gereja. Tapi kalau Anda benar-benar sudah belajar sama Gurunda nih setiap hari, catat apa jawaban di Bible itu baru belajar. Kalau belajar cuma baca doang nggak ngerti Bang. Makanya saya bilang Bunda, Dinda Juma, karena dia kurang paham gitu loh. Ya ampun, Bang Zuma itu sambil tidur ngimpinya aja Bible. Kok bisa? Iya, karena saking jagonya. Emang nggak pernah bahas ini ya, kitabnya lagi Al-Quran? Loh, itu mah udah luar kepala. Nggak pernah dengar dia ngaji. Merinding bulu kuduk. Masalah saya bilang kok ini bahas Alkitab mulu. Si Dinda Juma Orang itu. suami saya mendengar Gurunda ngaji, itu dia bilang, itu ini ya, Sudais. Ulama Sudais yang ngaji di Masjidil Haram. Tuh, sampai digituin. Saking bagusnya. Itu. Anda milih Paulus. Paulus bapaknya siapa nggak ketahuan. Bekas pengkhianat. Saya Bekas percayanya Bunda sama Yesus, bukan sempurna. sama Paulus. Gitu loh. Paulus itu manusia yang bertobat. Yang menurut saya. Alah. Setelah bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nah. Bukan, setelah dia ngeliat cahaya tadi yang saya Nah itu kan perintahnya jangan percaya. Tapi dia malah percaya gitu loh. Dia dikatakan jangan percaya kepada Mesias palsu, bukan kepada Yesus. Dibilang itu kepada Mesias palsu. Mesias palsu Iya, yang mengaku Kristus. Iya betul, yang mengaku Kristus. Tapi kan bukan Yesus gitu loh. Yang datang kepada Paulus kan ngaku Kristus itu. Makanya Paulus menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Betul. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang jadi penebus dosa? Yang Kristus kami percayai, Dinda Juma. Itulah yang datang di padang gurun. Nah, itu padang gurun. Loh, Mesias palsu. Yesus anak Maria, kalau mau mendapatkan hidup kekal, percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan percaya kepada Bapa yang mengutusnya satu-satunya Tuhan. Itu kalau mau mendapatkan hidup kekal. Dengar. Jadi yang sedangkan Kristus yang datang di padang gurun harus mengimani dia sebagai tumbal. Tidak nyambung. Di padang gurun itu Mesias palsu. Oke, saya tanya lagi nih. Jadi menurut Dinda yang disalibkan itu siapa? Yesus kah atau orang lain? Orang lain. Jadi ibundanya kan Maria. Apa dia tidak mengenal anaknya dari dia lahir? Siapa itu Yesus? Jangankan ibunya, jangankan kemudian ibunya, ya. Murid-murid pilihan saja itu disesatkan. Menurut Matius 24 nomor 24, dengar. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Betul.
Apalagi kalau cuman ibunya. Coba palsu gitu loh. Iya, memang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 20. Ketika Maria datang kemudian dikubur. Di kuburan hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi. Ayat berapa? Coba Anda baca di data nomor 19-nya. Ketika kemudian datang dia, ibunya ke kuburan, dia cari kemudian mayat. Dia cari mayatnya. Dia cari mayat anaknya, Yesus. Tapi dia tidak temukan. Karena dia sudah bangkit. Karena dia sudah bangkit. Bukan dia menemukan, dipikirnya itu adalah tukang kebun. Itu dipikir tukang kebun. Saya baca Yohanes 20 ayat 19 ya. Silakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di mana tuh pindah? Baca terus, baca terus. Ayat 19 tadi. Loh. Dan sesudah katanya kalau saya bawa Bible harus baca satu perikop. Gimana ini orang? Siapa yang bilang? Ya teman-teman Kristen. Katanya jangan comot-comot. Ayat 20, ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan. Nah, terus? Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terus baca 23, lanjut. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, dosanya tetap ada. Yang saya tanya tadi, di mana tukang kebunnya, Dinda? Sabar dulu. Di situ dia katakan, jika kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosamu akan diampuni. Terus salibnya mana? Katanya salib itu Bunda Maria datang ke kuburan melihat tukang kebun. Mana? Habis ini. Oke. Lihat cara saya ngajar. Data 23. Di situ dikatakan apa? Jika engkau mengampuni dosa orang lain, maka dosamu akan diampuni. Kalau kau tidak ampuni orang lain, dosamu tidak diampuni. Terus salibnya mana? Katanya salib itu ngapus dosa. Kenapa harus ada syarat itu? Nah, kenapa Dinda, salib itu adalah pikul salib itu dosa. Salib itu dosa. Mulai ngaco. Jadi di situ di ending 23, dikatakan bentar. Makanya pikullah salib karena yang pikul salib. Siapa yang mau? Matius dengar Yohanes 22:3 ini. Di situ jelas sekali dikatakan tidak ada gunanya salib karena harus mengampuni dulu baru dosa orang lain diampuni dan dosamu juga akan diampuni. Berarti salib apa fungsinya? Untuk membuktikan itu, maka lihat cerita ketika ibunya kemudian bertemu dengan Yesus. Yohanes yang sama mundur, tak, data 13, 14, 15 dan seterusnya. Yang tadi Anda lihat 23-nya tidak ada salib, tidak ada fungsinya itu salib. Ketika Anda masuk ke dalam mundur, disitulah Maria mencari anaknya dan tidak menemukan selain malaikat. Nah, gitu cara belajarnya. Itu saya bilang, kamu nggak paham pasal kitab. Bilang. Loh, saya menggiring kamu ke situ supaya kau tahu. Kan arti salib kau tahu gitu loh. Ternyata percuma kemudian disalib kalau tidak mengampuni dosa orang, maka dosamu tidak diampuni. Alamak. Arti salib apa? Salib artinya itu adalah, kalau bahasa Arab ya, tulang sulbi. Artinya. Tulang sulbi. Artinya loh Bang Juma. Iya kan itu bahasa Quran. Bukan bahasa. Arti. Perumpamaan. Nah, perumpamaan lah. Oh, perumpamaan. Mungkin maksudmu sulon, kayu bentuk palang. Iya. Enggak, arti salib itu apa gitu loh. Kalau kamu paham kita pasti tahu. Kutuk, salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu kan
yang dihukum, maksudnya artinya bagi kami kan Iya, salib itu kan ada salib artinya. itu adalah tiang kayu yang berdiri di tempat orang yang diikat pada bagian Iya, sulbinya. arti itu aja kamu tidak tahu arti salib. Jadi apa salib itu? Arti Kok malah salib dikat- itu adalah beban permasalahan yang kita hadapi. Itu salib. Dompala Kardoba. Udah. Ngaco. Sekarang kamu baca nomor 13-nya, baca nomor 13-nya. Tunggu, saya baca. Masih dalam Yohanes kan? Yohanes 20 kan? Iya, kan tujuannya tadi ke situ. Atau mulai di 11 deh, mulai di 11 Yohanes 20 mulai di 11, satu perikop. Nanti kita dimarahi sama pastor. Nah, silakan. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan lain di sebelah kanan kaki tempat mayat terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana." Tuhannya lenyap. Baca terus. Tuhannya lenyap diambil orang. Iya, dia tidak tahu kan Yesus bangkit gitu loh. Iya, baca terus. Sampai ke berapa ini Bang? Ini banyak ini ayatnya nih. Satu perikop bisa sampai 18. Kan Anda mau belajar Bible kan? Kita bukan hanya membaca kita. Iya, baca nomor 14-nya. Kita kalau hanya membaca semua kita nggak paham cuma. Baca nomor 14-nya. Bang Ben, baca aja biar lebih mahir itu si Cuma itu. Ajari dia, Iya. Bang. Ajari Bang betul. Ben, ajari. Betul. Nomor 14-nya baca. 14 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Paham Bang Juma? Belajar Bang Juma lebih dalam kalau mau menyangkal. Apa tadi kamu baca? Waduh. Apa tadi kamu baca? Oke, sekali lagi baca aja terus. Ya kamu yang baca, justru kami yang bingung. Kamu yang baca, kamu yang bingung. Dengar Bang Jum, dengar. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kamu tahu. Pertanyaannya, kenapa Maria tidak tahu kalau itu Yesus? Ya kan Maria, dengar Bang. Maria itu di barat manusia biasa itu Bang. Saya tak. Kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Apakah karena dia sudah pirang, punya tato di muka, atau apa yang terjadi dengan Yesus? Kok sampai dia tidak ditahu sama Maria? Ayo. Bagaimana dia tahu Bang? Sementara Yesus dibangkitkan Bang, diangkat, dinaikkan ke surga. Itu bukan di surga, itu dompala. Pakai pola pikir akal sehatmu Bang Juma. Itu bukan di surga. Kurang mahir kau kalau mau menyangkal. Itu bukan di surga, itu masih di dalam gua. Bang Edi situ bisa menunjukkan semua dalil-dalil penyangkalannya. Nah, inilah kalau masih lebih besar mulut. Itu nol. Ini kalau mulut lebih besar, kalau mulut lebih besar dari otak ya begini. Itu bukan di surga. Itu di dunia, itu di dalam goa. Goa milik Yusuf Arimatea, di mana diletakkan Tuhan lo, Yudas. Maka kemudian begitu Maria balik, dia sudah melihat, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Karena bukan Yesus. Pertanyaan bodoh kau itu, pertanyaan bodoh. Jangan emosi, santai aja. Kenapa Maria orang yang intim kepada Yesus tidak tahu kalau itu Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus kalau itu Yesus? Pertanyaanku itu pertanyaan bodoh, Bang. Jangan menangis anakku. Jangan menangis. Kelak kau besar akan dituhankan. Ingat ya. Maria itu orang yang paling intim. Sampai dia pernah sampai dia pernah dicium oleh Paulus rambutnya dan seterusnya. Dia mencium kakinya Yesus. Diminyaki oleh Yesus. Meminyaki Yesus. Tapi kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Situ morang. Ada yang laporin. Sabar dulu. Alamak, kejam kali nih.
pilih objek yang bentuknya sama. Oke, Cak Ayu. Jangan gitulah teman-teman. Ngapain dilaporin? Santai aja. Ayo. Situ orang kenapa kemudian Maria tidak mengenal Yesus? Apakah Yesus sudah direbus di dalam tinja di neraka menurut Talmud sampai dia sudah lain wajahnya? Dinda. Sampai Dinda. Jangan marah-marah. Tunggu dulu, ini si Tumorang habis makan pisang satu tandan, jadi dia lagi emosi dia. Ayo si Tumorang, kenapa Maria? Kenapa Dengar, Maria Bang, ya. tidak mengenal? Karena menurutku itu, Bang, dengar Bang. Ya. Kenapa saudara? Karena menurutku abang itu Kok jadi saya yang kau serang? dengar, Bang. Saya Menurutku bertanya abang itu samamu. diskusi itu sementara yang abang diskusikan ilmu abang itu belum mendalami kayak gitu. Saya bertanya, kamu yang mendalami kan? Kenapa Maria orang yang intim kepada Yesus tidak tahu kalau itu Yesus? Kenapa? Ulangi pertanyaanmu, Bang. Gini aja, Ulangi, Bang. saya ulangi. Aduh, Ben, kau masuk kulkas dulu lah. Ini saudara Situmorang, Maria sudah melihat Yesus, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa? Ya kan, namanya di belakangi kan kayak begitu ceritanya. Mana pula di belakangnya? Orang dia sudah melihat, dia sudah berpaling kemudian. Dia sudah berpaling, dia sudah melihat Yesusnya, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Kenapa? Yesus habis pakai kawat gigi? Atau dia pakai kacamata ribet? Juru selamat, Bang. Iya tahu, memang juru selamat bagi Bani Israel. Ini yang ditanya ini, Yesus yang ada di kubur ini, kenapa bisa Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Sudah bangkit, Dinda. Kenapa tadi aku kau Sudah bangkit. Emang kenapa kalau sudah bangkit? Dia berubah jadi kucing. Ajarannya, sesuai dengan perbuatannya selama dia mengajar, menginjil. Kenapa Maria? Yang jelas dia itu Maria yang baik. Yang tidak sudah diurapi oleh Yesus, lama bersama dengan Yesus, tidak mengenal Yesus kalau itu adalah Yesus. Kenapa? Apakah pada saat itu Yesus pakai jilbab atau pakai helm atau gimana? Abang kalau mau belajar, mending abang masuk aja dulu ke Kristen gitu, lahir lagi gitu. Pendetamu suruh ke sini. Pendetamu suruh ke sini biar kuajarin. Ayo, pertanyaan saya sederhana. Kenapa Maria orang yang paling intim dengan Yesus tidak mengenal Yesus? Kenapa? Ayo. Jawab. Oke, gini aja, Dinda dengar. Ini lagi ku bilang masuk dulu di kulkas. Biarkan dulu si Tumorang ini. Si Tumorang dulu yang jawab. Kenapa Maria tidak mengenal? Kenapa dia tidak mengenal Yesus yang adalah temannya? Padahal baru 2 malam berpisah. Karena mereka malam Sabtu. Malam Sabtu, malam Minggu, subuh, sudah ketemu. Kalau Yesus pada saat itu menggunakan skinkernya Bang Suma, beset skinker, mungkin bisa berubah mukanya jadi lebih bersih. Tapi kan belum, baru juga diproduksi. Gimana ceritanya? Pertanyaan saya, bukan saya takia, saya sedang bertanya. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Karena mereka tidak tatap wajah, Mama, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apa jawabannya? Apa? Bahkan dikatakan dalam kitab yang datang ke kubur Maria siapa? Tidak disebutkan apakah dia Maria Magdalena, apakah dia Maria Yusuf, apakah dia Maria saudara Elizabeth atau saudara Zakaria, tidak dijelaskan, cuman kata Maria saja di situ. Tapi ingat, Bung, ketika Yesusnya berkata, kayak gini teman-teman melawan si Juma ini kayak gini, jangan kelihatan. Kenapa engkau menangis, wahai ibu? Yesus sudah bicara nih. Kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Apa yang diterangkan oleh penulis Yohanes, Bang?
Maria menyangka kalau Yesus itu adalah tukang kebun. Kan garuk gigi. Gimana ceritanya? Seorang Maria, entah itu kekasihnya, entah itu bininya, entah itu ibunya, baru 2 malam coy. Malam Sabtu, malam Minggu. Minggu subuh, Maria ke kuburan. Tidak ketemu selain daripada oknum tersebut. Dan dia katakan, kenapa kau menangis? Siapa kau cari? Yes, Maria mengira bahwa Yesus adalah tukang kebun. Mama, apalah dosanya? Lalu kemudian, bukan cukup segitu aja. Apakah Tuhan yang mengambil Tuhan Yesusku? Apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhan Yesusku? Maria kenapa jadi kehilangan akal? Kayaknya Yesus itu berhasil menggunakan beset glowing. Wajahnya langsung berubah dia. Lantas dikatakan, jujurlah kepadaku wahai Tuanku. Wahai Tuhan, kalau dirimu lah yang mengambil Tuhan mayatnya Tuhanku. Panjang kali pertanyaannya. Habis itu Yesus berkata, Maria. Maria. Maria kemudian berpaling kepadanya. Lalu kemudian dia mengatakan, Rabuni, Rabuni, guru, guru, guru. Apa katanya? Jangan kau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Ya, ternyata yang diajak bicara ini adalah Yesus. Bang, bentar bang. Bang Cuman. Ya bang, gimana? Bentar bang. Aku Ya. pengen kentut bang. Di sini biar ku kentut sekali bibirmu bang ya. Ya silakan Anda kentut. Nah, yang cium kan Anda sendiri di situ. Ya kan di situ sendiri yang cium di sana. Kau kan di situ. Teman-teman, ada orang yang kentutin dirinya sendiri. Emosi dia, emosi. Jadi itu Bang Ben, bukti bahwa yang bangkit dari kubur itu bukanlah Yesus anak Maria, tapi Yesus lain. Maria aja tidak kenal. Oke, silakan dengan Dinda Felix. Cukup pelajaran dari saya, mudah-mudahan. Bentar, Dinda Juma. Apalagi Ben? Bentar, kamu kan nyebut nama saya. Bentar. Jadi, Iya kan. ketika Bunda Gimana? Maria datang ke kuburan, siapa yang ditengok di kuburan itu? Apakah ada tukang kebun? Apakah kosong? Gimana? Justru itu katanya adalah orang yang katanya Yesus menurut kalian. Tapi Tidak pertanyaannya, ada. Dia melihat kuburan di situ kosong, tidak ada tukang kebun, tidak ada orang di situ. baca dalilnya. Jadi yang kita bahas tadi itu apa? Mana ada tukang kebun di situ? Mana dalilnya? Kan tadi saya sudah mengatakan samamu, baca Yohanes 20, saya minta data nomor 11-nya, bahkan sampai nomor 28 pun saya minta Anda baca. Tidak ada dikatakan tukang kebun, Dinda. Astaga, tidak ada dikatakan. Baca nomor 15-nya, baca nomor 15-nya, baca. Oke. Mm-mm. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa kau menangis? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan kata malaikat. Kata Yesus, kata malaikat. Kata Yesus. Ayo dengar dulu, Cak Ayu. Aduh, dompalak memang ini oten-oten ini. Dengar dulu, Cak Ayu. Kalian itu benar-benar Kata Yesus kepadanya. Kristus. Yesus toh? Ibu, iya dengar dulu. Yesus. Di mana dikatakan tukang kebun di situ, Dinda? Baca. Ya udah dengar ribut. Shh. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, dulu Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada di mana Tuhan letakkan dia, aku mendapatkan. Di mana dikatakan dia di situ, ada di situ di dalam kuburan. Ya itu apa? Di luar kuburan. Ya itu apa? Yang Dinda bilang tadi kan tukang kebun. Tukang kebun itu kan di luar kuburan. Kuburan itu kan bentuk Mana ada, saudara? Nggak ada. Bentuk kuburannya itu seperti gua. Itu Maria, itu Maria tahu bahwa yang dimakamkan di situ hari itu juga hari Jumat malam itu
Itu adalah Yesus. Dia yang membawa bersama Nikodemus, bersama dengan Yusuf Arimatea, dan kuburan yang diperuntukkan kepada Yesus itu memang berbentuk goa. Makanya dia masuk dan tidak menemukan ada mayat Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah berdiri. Dan Maria menyangka itu adalah tukang kebun. Parah ini semua. Itu kan di luar kuburnya, bukan di dalam. Ini kan cerita di dalam. Di dalam kuburan Yesus kan bentuknya gua. Apakah ada orang di dalam? Tidak ada orang di dalam. Kalau di luar dari situ ya banyak. Jangankan tukang kebun, orang lewat aja banyak. Lebih parah lagi kalau dia ketemunya di luar. Kalau di gua dia tidak tahu itu Yesus, wajar, gelap. Ini sudah di luar katamu. Kenapa masih dikira tukang kebun? Di mana dia menemukan bahwasan itu Yesus? Kan di dalam gua, bukan di luar gua. Alamak. Yesus ada di belakang ibunya. Itu kan dalam gua. Gimana sih Dinda ini? Loh, itu kan cerita yang bersambung cerita itu. Kok bersambung? Itu juga. Lah iya memang bersambung. Pada minggu pagi dekat kuburan itu Maria menangis. Dekat kuburan itu Maria menangis. Sambil menangis dia menjenguk kubur itu. Tapi dia tidak menemukan. Nampak 2 malaikat. Tapi ternyata yang ditemani bicara itu sudah Yesus. Gimana sih? Ngerti Dinda ini. Hei, itu kalau Anda pelajari nomor 12-nya, mau tahu nggak? Itu masih di dalam gua. Gimana ya dalam gua itu kan yang tukang Astagfirullahaladzim. Nomor 12-nya baca. Ini orang susah kali. Susah kali. Dan tampaklah oleh 2 malaikat berpakaian putih dan seorang duduk di sebelah kanan kepala dan lainnya di sebelah kaki mayat Yesus terbaring. Kan di dalam gua. Di dalam gua. Iya di dalam. Tadi Anda bilang di luar. Itu yang kamu bilang itu kan tukang kebunnya bertemu gantikan Yesus. Itu masih di dalam, bukan di luar. Tukang kebunnya itu di luar, bukan di dalam. Astaga. Marianya melihatnya di dalam kosong, tidak ada siapa-siapa di kuburannya. Astaga. Kan udah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Di mana pula dia mengenal anaknya? Sudah jelas-jelas tertulis Maria mengira penunggu kebun. Astagfirullahaladzim. Di dalam kubur, bukan di luar. Jadi dalam kubur itu tidak ada siapa-siapa. Tadi sudah dekat tempat Yesus, kaki Yesus dibaringkan, masih bilang bukan di dalam. Gimana sih orang ini? Iya di dalam. Kan tukang kebunnya di luar. Kok bilangnya tukang kebun pula tadi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, saya berhadapan dengan ular macam apa lagi ini? Sabar Dinda. Jangan ini, minum kopi dulu biar sadar. Iya. Aduh. Ular apa ini teman-teman yang kita hadapi ini? Dinda.